berarti 150. 150 kalau dibagi dua, 75 kiri, 75 kanan, itu menjadi satu posisi gold, 2 posisi silver kanan kiri, dan 4 posisi bronze. Jadi sebelah kiri kan ada 1 silver, 2 bronze gitu. Sebelah kanan ada 1 silver, 2 bronze, dan paling atas gold kan. Gitu. Nah itu kan kalau nggak salah saya nggak tahu yang paling titik paling atas ini jadi konsorsium atau hanya titik 1 ketua UKM gitu. Karena sempat ada wacana kalau titik paling atas ini adalah titik konsorsium. Jadi dibuka, di bawahnya adalah seluruh anggota UKM, sehingga posisi yang tercapai di paling atas itu pemasukan untuk UKM lagi gitu. Makanya setiap UKM itu dikasih ini celengan kenceleng, dikasih celengan kenceleng yang mereka penjual mie ayam, bakso, soto, pecel lele, nasi goreng dan sebagainya itu hanya diajak disiplin untuk memasukkan uang 1 piring jualan mereka gitu, 13.000 ke celengan ini setiap hari gitu. Jadi setiap hari terkumpul dengan celengan kenceleng ini 1 bulan 400.000 mereka bisa setorkan ke virtual account masing-masing. Ya, itu berarti kencelengan ini dipegang sendiri-sendiri masing-masing atau ada koordinatornya, Pak? Sendiri-sendiri. Di setiap gerobaknya masing-masing memang sengaja dipasangin kenceleng. Masing-masing gitu. Ya? Iya. Berarti mereka harus disiplin setiap hari, sehari-hari. Adakah yang ngontrol, misalkan mungkin kan mereka ada yang lupa gitu kan? Ya itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Maksudnya di UKM tersebut dibahas kalau seandainya mereka mau nyicil setiap hari 13.000, anggap aja 15.000 lah. Kayak anggap aja di sini ini namanya kan celengan sedekah gitu. Tapi kan ya celengan sedekah, mereka sedekah 15.000 sehari kan sebenarnya tidak akan mengganggu stabilitas dagangan mereka. Tapi kalau sebulan langsung bayar 400 biasanya mungkin kerasa. Tapi kalau anggap aja 1 piring penglaris mereka setiap hari masuk dulu ke celengan, 1 piring pertama yang terjual masuk ke celengan, nah itu benar-benar bisa lebih stabil nanti. Kalau masalah nanti ada beberapa yang nggak rutin, terus akhirnya 1 bulan mesti nambah karena kok di celengan cuma ada 200.000. Nah ini kan tanggung jawab mereka masing-masing gitu. Tapi intinya ini salah satu ide yang kemarin sempat muncul. Jadi ada kepala UKM bergabung, terus mengajak rapat anggota UKM-nya. Beliau ngomong dengan lantang, ya selama ini kita kalau rapat kan membicarakan bagaimana UKM ini berkembang, maju, ada inovasi produk, kemudian sistem market pemasarannya, ada ide-ide tertentu gitu. Tapi tidak ada pendidikan edukasi tentang pengelolaan keuangan gitu. Nah makanya tepatnya adalah Bistar masuk. Ketika Bistar masuk ini mereka terima sebagai dari penghasilan yang kita dapatkan kan bisa dikelola menjadi tabungan masa depan juga. Bahkan kalau Bistar ini kan jaminannya adalah jaminan income protection atau jaminan nafkah kan. Karena para UKM ini otomatis kan pencari nafkah. Lah kalau UKM ini si pencari nafkah meninggal kan UKM nggak mungkin gaji anggotanya tiap bulan. Gitu. Makanya dengan gabung di Bistar, kalau beberapa tahun ke depan amit-amit memang ada rencana Tuhan, kita nggak pernah tahu yang namanya meninggal itu kan sebuah kepastian, hanya nggak pernah tahu kapan. Nah ini kalau ada anggota UKM meninggal kan santunan dari UKM cuma sekali misalnya. Tapi dengan bergabung di Bistar kan ada income protection, kalau sampai klaimnya lancar, memenuhi syarat, keluarganya kan masih pada terima nafkah dari Bhinneka Life. Nah makanya ini cuma salah satu ide yang teman-teman bisa edukasi ke kelompok-kelompok masyarakat di sekitar. Tidak harus selalu mengandalkan UKM, tapi koperasi-koperasi bisa. Atau UKM pun kalau tadi saya bicara sama Mas Agun, bisa aja pendekatan perorangan, nggak apa-apa. Pendekatan perorangan ke penjual inilah, penjual itulah. Ajarkan secara disiplin bahwa mereka hanya dengan bantuan kenceleng saja bisa memiliki tabungan, alat tabungan pegawai negeri. Gitu. Ini keren sebenarnya. Ini akan membuat makin luar biasa nanti Bistar. Ya, sepakat. Sebetulnya itu sudah pernah terjadi juga di perusahaan sebelumnya. Jadi ini sangat tepat buat orang-orang yang tidak memiliki pendapatan tetap, ya, seperti orang-orang pasar, pedagang pasar.
Kalau mereka sebetulnya 400.000 itu kecil buat mereka, tapi untuk sekaligus bayar, nah itu yang membuat mereka juga jadi keberatan. Tapi kalau per hari, seperti Pak Hari bilang tadi, itu jauh lebih mudah menyisihkan harian daripada menyisihkan langsung bulanan. Nah Ya, itu kendala mereka. Padahal mereka pendapatan mereka kalau 400.000 sih sebetulnya kecil. Gorengan aja bisa lebih 400.000, ada yang 100.000 sehari bahkan. Nah, tapi untuk rutin 400.000 sebulan, nah itu kebanyakan dari mereka tuh keberatan. Tapi kalau sehari 13.000, kecil buat mereka. Nah ini ide yang bagus. Kalau misalkan teman-teman sudah ada contoh yang bagus dari Madura, nah mungkin di sekitar kita nih, di pasar-pasar dekat-dekat kita, coba pendekatan dengan kepala Kediri, pasar. Pak. Kediri Jadi ya? Oh tadi yang sorry, Kediri. Kediri dari Oh sorry, grupnya sorry. Pak Dodi Wisnu, dari Pak Dodi Ya, ya. Wisnu dari grupnya Pak Erik Surabaya. Oke. Ya. Itu contoh yang bagus, artinya ini juga bisa menjadi solusi tepat buat usaha-usaha yang mirip-mirip dengan seperti di Kediri. Itu kan UKM itu kan kebanyakan pedagang-pedagang yang tidak menentu omsetnya. Jadi dibilang 400.000 sebetulnya saya yakin itu kecil. Tapi masalahnya mereka keberatan kalau langsung sekaligus 400.000 secara rutin tiap bulan. Tapi kalau sehari 13.000 kecil buat mereka. Nah ini coba ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga untuk pendekatan ke pasar-pasar yang terdekat dulu deh. Itu mungkin bisa menjadi solusi yang sangat tepat buat mereka gitu. Nah nanti gini Pak Basis, bantu saya karena saya kemarin sempat menghubungi Bu Titi. Kita sebenarnya mau sistem canvassing, Pak. Canvassing itu ya tadi kita akan masuk ke pedagang-pedagang termasuk ke pasar-pasar untuk edukasi program Bistar. Tapi kendalanya adalah kita ini butuh name tag, Pak. Butuh kartu nama, kartu identitas. Jadi flyer biasanya ada kalau apa ya, dari tugas PLN, Ya, petugas PDAM dan sebagainya itu kan kalau berkunjung ke rumah-rumah dia pakai Ini ya Pak ya? tali yang ada nah Ini ya Pak seperti ya? itu Pak ya, Pak ya. Samsul tuh Pak Samsul tuh. Nah, ini Pak. Oh, Nah, ya, seperti ya, ya. itu. Jadi itu kalau bisa diusahakan Pak gitu. Saya kemarin sempat diskusikan dengan Bu Titi tapi katanya kalau tulisannya Bhinneka Life kemungkinan besar tidak memungkinkan saat ini. Tapi kalau tulisannya Bistar itu bisa Pak. Jadi tali, tahu kan ya, tali kalung tali atau yang tarikan juga nggak apa-apa, tapi yang terpenting adalah ininya, kartu ID-nya. Ada foto dan ada nama. Iya, Ya, nah itu nanti ya. kelihatan lebih resmi. Jadi ketika kita masuk ke toko-toko, masuk ke pedagang-pedagang pasar, itu dengan pakaian kita memang juga pakaiannya nggak boleh sembarangan. Pakaiannya harus memang pakaian rapi gitu. Kayak sales-sales motor, sales mobil itu kan, rapi-rapi itu. Kayak Ya, orang-orang leasing gitu. Pak Febri pernah buat Pak desain name tag atau name card gitu. Hampir sama kan bentuknya gitu. Nah, itu coba mungkin bisa dipakai karena memang ketentuan dari Bhinneka Life itu tidak boleh menggunakan nama Bhinneka Life untuk ke publik. Jadi kita membawa nama Bistar gitu Pak. Tapi kalau misalkan di dalam presentasinya kita tetap memperkenalkan Bhinneka Life, tapi di dalam ID tanda pengenal atau kartu nama itu nggak boleh ada Bhinneka Life, memang tentuannya. Ya. Nah mungkin didesain seperti yang Pak Febri buat Pak, itu kalau nggak salah ada di Dropbox-nya Pak Febri yang pernah dikirim, itu ada desain foto sama kode dari atau logo daripada Bistar gitu. Nah mungkin bisa dimodifikasi. Nah mungkin nggak tahu saya apakah bisa buat dalam jumlah nggak terlalu banyak atau harus banyak. Nah atau kalau harus banyak nanti kita coba sounding juga kepada yang lain apakah ini bisa digabungkan gitu Pak. Selamat malam Pak Karsono. Ini driver ojek online kita yang luar biasa semangatnya menjalankan Bistar ini. Bulan ini harus berposisi. Halo Pak Karsono. Yang dihidupkan Pak Karsono mic sama videonya. Kita diskusi ya, bukannya presentasi. Hidupin aja semuanya, video sama mic-nya. Oke, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan sebelum kita mulai, silakan diajukan dulu agar kita coba sama-sama
pecahkan atau sama-sama kita coba bantu gitu. Adakah pertanyaan yang mungkin selama ini masih mengganjal atau masih ada hal yang pertanyaan yang belum bisa terjawab?